Halo, selamat datang di Jadi ASN bareng saya Nazla. Kali ini kita akan membahas soal-soal dari materi persamaan dan pertidaksamaan. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal. Oke, kita masuk ke soal yang ke-21. Di sini yang ditanya adalah akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurang x dikurang 12 sama dengan 0. Nah, kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, kita akan mencari faktor dari persamaan tersebut. Jadi, kita tulis dulu persamaannya. Di sini persamaannya x kuadrat dikurang x dikurang 12 sama dengan 0. Nah, ini kita cari faktornya. Caranya, kita cari angka yang jika dikalikan dia 12, namun jika dijumlahkan atau dikurangkan, dia akan menghasilkan negatif 1 atau angka yang berada di variabel dari x yang di tengah ini. Oke, dari x. Nah, karena di sini variabel dari x-nya adalah 1 dan angka yang akan dikalikan itu adalah hasilnya harus 12, maka jelas ya 4 dan 3. Nah, kita buat di sini x, 4, 3. Nah, untuk operasinya gimana? Karena dia negatif, kemudian yang dijumlahkan juga dia negatif, maka di sini negatif, yang sini positif. Berarti x di sini sama dengan 4 dan x sama dengan negatif 3. Oke, maka yang x4 atau negatif 3, pilihan jawabannya adalah yang B. Oke, kita masuk ke soal yang ke-22. Akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 7x dikurang 15 sama dengan 0. Sama ya, seperti soal yang nomor 21 tadi, ini juga mencari faktor dari persamaan yang sudah disediakan atau yang ditanyakan. Nah, untuk yang di sini dia 2x kuadrat dikurang 7x dikurang 15 sama dengan 0. Kalau yang tadi dia x kuadrat, untuk yang x kuadratnya variabelnya cuma 1, yang untuk yang nomor 22 variabelnya 2. Nah, teman-teman, kalau misalnya sulit untuk mencari seperti yang pertama, kita kalikan 2 ini atau variabel x kuadrat itu ke 15 di sini. Berarti ini menjadi x kuadrat dikurang 7x dikurang 30 sama dengan 0. Oke, kita cari faktornya ini. Yang dia dikalikan hasilnya negatif 30, namun jika ditambah atau dikurang, jika ditambah atau dikurang dia hasilnya 7x. Oke, x di sini yakni 10 dan 3 ya. 10 kurang 3 kan 7 tuh. Oke, karena di sini negatif berarti yang negatifnya 10, ini tambah. Berarti x sama dengan 10 dan x sama dengan negatif 3. Karena tadi di sini 2x, terus kita kalikan ke yang 15, yang C-nya 15 di sini. Berarti untuk hasilnya kita bagi 2. Berarti x sama dengan ini bagi 2, kemudian ini bagi 2. Maka x di sini itu menjadi 5 atau x negatif 3 per 2. Nah, pilihan jawabannya adalah yang D ya, negatif 3 per 2 atau 5. Caranya tadi, kalau misalnya dia x kuadratnya ada variabel, kita kalikan aja ke belakang. Sini baru kita cari seperti yang sudah kita lakukan di soal nomor 21 tadi, yakni yang kita cari dua angka yang jika dikalikan hasilnya untuk yang C, dan jika dioperasikan penjumlahan atau pengurangan dia hasilnya 7 gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 23. Di sini ada pemfaktoran dari persamaan kuadrat. Oke.
Pertama, teman-teman, ini maaf ya, ini salah. Oke. Pertama teman-teman harus pahami dulu dia kalau pemfaktoran. Kalau teman-teman bingung mencari faktornya, ya tinggal cek option aja ya. Nah, kalau cek option, kalau yang pertama kan nggak mungkin tuh, karena 9x dikali 9x itu udah 81 kuadrat, sedangkan di sini hanya 9x kuadrat ya, berarti yang pertama nggak mungkin. Sedangkan yang kedua, ini ada 3x dikurang 4y, 3x tambah 4y. Ini kita kalikan, 3x kali 3x hasilnya 9x, 3x dikali 4y hasilnya 12xy. Ini juga negatif, 4y kali 3x 12xy ditambah negatif 4y ditambah 4y, hasilnya negatif 16y kuadrat. Nah, x kuadrat. Oke. 12xy dikurang 12xy habis ya. Berarti ini 9x kuadrat dikurang 16y kuadrat. Gimana? Bener nggak? Ya, berarti jawabannya adalah yang B. Udah, kita nggak usah cek lagi yang untuk pilihan C dan D, karena udah jelas ya B itu benar. Jadi langsung pilih aja yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-24. Di sini kita mau mencari hubungan X dan Y. Oke, pertama kita buat dulu. Di sini katanya yang diketahui persamaannya adalah 9x kuadrat dikurang 25y kuadrat itu sama dengan 56. Namun ada informasi tambahan yang dibuat di sini, katanya 3x ditambah 5y itu sama dengan 14. Oke, kita jabarkan dulu ini. Ini menjadi 3x ditambah 5y, 3x dikurang 5y sama dengan 56. Sama ya, seperti soal yang nomor 23 tadi ya, mencari faktornya. Ya, ini kalau kita jabarkan atau kita cari, kita sederhanakan, nanti kita peroleh hasilnya untuk persamaan yang pertama tadi, yang 9x kuadrat. Oke, 3x tambah 5y diketahui itu hasilnya adalah 14. Berarti di sini kita tulis 14 kali 3x dikurang 5y sama dengan 56. Berarti 3x dikurang 5y sama dengan 56 dibagi 14. Oke, berarti 3x dikurang 5y itu hasilnya adalah 4. Oke. Nah, yang ditanya hubungan antara X dan Y. Kita misalkan aja. Kita misalkan dulu X itu 0. Kita substitusi, nanti hasilnya kan negatif 5y sama dengan 4 tuh. Maka y itu 4 per negatif 5 ya. Atau y itu negatif 4 per 5. Namun kalau misalnya kita buat y itu sama dengan 0, maka menjadi 3x sama dengan 4, atau x itu 4 per 3. Nah, dari sini teman-teman lihat, ini y-nya negatif 4 per 5, yang sini x-nya 4 per 3. Ya jelas ya, negatif itu lebih kecil daripada positif, maka x itu lebih besar daripada y, sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. Oke, kita masuk ke soal yang ke-25. Di sini x dan y itu adalah bilangan asli dengan x itu lebih besar daripada y. Nah, jika x kuadrat dikurang 10x ditambah 24 itu sama dengan 0, dan xy ditambah x ditambah y sama dengan 34, maka nilai x dikali y itu berapa? Oke, pertama kita buat dulu. Untuk persamaan yang pertama ini ketahui itu x kuadrat dikurang 10x ditambah 24 sama dengan 0. Oke, kita cari faktornya sama seperti yang tadi.
X, 6, dan 4 ya. Kalau kita jumlahin kan 10 tuh. Dikalikan 24. Berarti di sini negatif karena hasil perkaliannya positif. Oke, berarti X sama dengan 6 atau X sama dengan 4. Oke, kita udah dapat X6, X4. Kita pilih salah satu. Kita coba substitusi X sama dengan 6 ya. Di sini kita substitusi ke persamaan buat dulu sini. Substitusi X sama dengan 6 ke persamaan XY ditambah X ditambah Y sama dengan 34. Oke, substitusi. Di sini 6Y ditambah 6 ditambah Y sama dengan 34. Nah, 6Y tambah Y langsung aja ya. 7Y sama dengan 34 dikurang 6, maka 7Y sama dengan 28 atau Y itu sama dengan 4. Oke, kita peroleh Y-nya sama dengan 4, X-nya X-nya sama dengan 6, maaf ya. X-nya sama dengan 6, Y-nya sama dengan 4. Nah, kalau kita kalikan X kali Y, ini kan berarti 6 dikali 4 ya. Hasilnya adalah 24. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. Oke, kita masuk ke soal yang ke-26. Di sini katanya jika X1 dan X2 itu adalah akar-akar persamaan dari X kuadrat dikurang 3X ditambah 7 sama dengan 0, maka nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 3X1 kali X2 itu berapa? Oke, ini sama dengan prinsip suku banyak ya, akar-akar persamaan ya, yang ini ya, X kuadrat dikurang 3X ditambah 7 sama dengan 0, dimana untuk X1 ditambah X2 itu rumusnya adalah negatif B per A, dimana kalau misalnya kita ubah ini kan A gimana ya bilangnya, AX kuadrat dikurang BX ditambah C, ya kan? Ini AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 variabelnya. Oke, dimana kalau misalnya negatif B untuk yang di sini berarti negatif 3, berarti di sini negatif 3 per 1 kan, atau ini sama dengan 3. Nah, untuk X1 kali X2 nya itu adalah C per A, dimana C nya adalah 7 ya, 7 per 1. Nah, ini udah kita peroleh, kita substitusi ke persamaan yang tadi, yakni X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 3X1 X2. Nah, ini kita sederhanakan, ini menjadi X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2 ditambah 3X1 X2. Ini nanti kita peroleh X1 tambah X2 kuadrat ditambah X1 X2. Oke, kita substitusi hasilnya, kan ini udah kita ketahui nih. Berarti di sini menjadi 3 kuadrat ditambah 7 kan? Jadi 9 ditambah 7 atau 16. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C. Oke, kita masuk ke soal yang ke-27. Ini gak jauh berbeda, masih seputar akar-akar persamaan. Nah, di sini persamaannya yang beda nih, yakni 3X kuadrat dikurang 12X ditambah 21 sama dengan 0. Oke, kita cari dulu
X1 ditambah, oh maaf bukan X1 lagi, kita buat P dan Q ya, karena di sini udah ditentuin ya, P dan Q. Berarti P ditambah Q itu sama rumusnya negatif B per A, berarti 12 dibagi 3. Karena kan kenapa 12? Karena di sini negatif dikali negatif 12. Ini 12 ya, 12 bagi 3 hasilnya 4. Ya kan? Nah, P kali Q, C per A. C per A, di sini 21, di sini 3, hasilnya tuh 7. Oke, kita substitusi ke persamaan. Ditanya di sini P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah 7P Q. Nah, ini menjadi, kita sederhanakan, P ditambah Q kuadrat dikurang 2PQ ditambah 7PQ. Oke, ini menjadi P tambah Q tadi 4 ya. 4 kuadrat dikurang 2 tambah 7PQ 5 ditambah 5PQ kan. Oke, ini 16 ditambah 5 dikali 7, maka ini 16 ditambah 35 atau totalnya menjadi 51. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C. Oke, kita masuk ke soal yang ke-28. Oke, di sini baca dulu, teman-teman pahami dulu. Katanya jika diketahui persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat M kuadrat ditambah 5M dikurang 6 sama dengan 0. Oke, ada persamaan M kuadrat ditambah 5M dikurang 6 sama dengan 0. Oke. Kita misalkan P itu, kita misalkan dulu, karena dibilang kan kali 2 tadi ya. Kita misalkan P itu adalah variabel yang baru, dimana tadi kata-katanya itu menjadi kali 2 kan, berarti P itu sama dengan 2x, sehingga X itu adalah P per 2. Oke, kita substitusi X itu yang, maaf ya, bukan X tapi M, ini menjadi M sama dengan P per 2. Oke, ini kita substitusi M sama dengan P per 2 ke persamaan yang tadi, maka itu menjadi ini ya, M kuadrat ditambah 5M dikurang 6 itu menjadi P per 2 kuadrat ditambah 5 dikali P per 2 dikurang 6. Nah, ini menjadi 1 per 2P kuadrat ditambah 5 per 2P dikurang 6 ya. Oke, maaf, ini kuadratkan ya, ini menjadi 1 per 4. Oke, kita hilangkan pernya, berarti ini semua kita kali 4 kali 1 per 4 hasilnya, hasilnya P kuadrat ditambah ini menjadi 10P dikurang 6 kali 4 24 ya. Oke, kemudian P ini kita ganti, ubah P ke M menjadi M kuadrat ditambah 10M dikurang 24, sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Oke, nah sebenarnya teman-teman tinggal yang ini kali 1, perhatikan ya, ini berarti cara mudahnya ini kali 1
yang ini kita kali 2, yang ini kita kali kelipatannya, berarti 2 4 gitu. Berarti 2 kali 4. Maka nanti kita peroleh hasilnya yang seperti ini. Oke. Atau teman-teman gunakan cara yang seperti ini. Tinggal kita ubah dia menjadi paper 2. Tadi kita ubah semua M-nya menjadi paper 2, kemudian kita sederhanakan, nanti kita peroleh hasilnya. Oke, kita masuk ke soal yang ke-29. Di sini katanya selisih dua bilangan itu adalah 6. Berarti kita misalkan bilangannya A dan B ya. Katanya A dikurang B itu, maaf, kita buat aja X dan Y supaya lebih gampang ya. X dikurang Y itu katanya 6 selisihnya. Nah, kedua bilangan itu dijumlahkan, dimana hasilnya adalah 32. X ditambah Y itu katanya 32. Yang ditanya berapa selisih dari kuadrat kedua bilangan. Ya, ini gampang. Kalau yang ditanya selisih kuadrat bilangan, berarti X kurang Y kuadrat. Dimana X kurang Y kuadrat itu bisa kita cari dengan X ditambah Y dikali X dikurang Y. Ya, tinggal kita substitusi, berarti ini 32 dikali 6. Hasilnya adalah 192. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Oke, kita masuk ke soal yang ke-30. Teman-teman perhatikan baik-baik, teman-teman perhatiin dengan baik soalnya. Katanya selisih dua bilangan positif itu adalah 5, dimana jumlah kuadratnya itu sama dengan 1500 kurangnya dari kuadrat jumlah kedua bilangan itu. Nah, jumlah kedua bilangan tersebut adalah, oke, kalau dibilang jumlah kuadrat itu berarti, supaya nggak salah pemodelannya ya teman-teman, kalau dibilang jumlah kuadrat itu berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, namun kalau dibilang jumlah kuadrat jumlah itu menjadi X ditambah Y kuadrat gitu. Nah, ini nih pemodelannya, teman-teman jangan lupa untuk yang ini supaya nanti tidak keliru gitu ya saat mengerjakan soal. Nah, diketahui katanya selisih bilangannya berarti X dikurangi itu sama dengan 5. Nah, jumlah kuadratnya berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 1500 kurangnya dari kuadrat jumlah kedua bilangan. Berarti X ditambah Y kuadrat dikurang 1500. Oke, ini kita sederhanakan. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan ini X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2XY. Maaf ya, bukan dikurang, ditambah 2XY dikurang 1500. Oke, kalau kita pindahin ini kan hasilnya negatif nih. Oke, ini negatif berarti habis. Nah, berarti di sini ini kita pindahin supaya nilainya nggak negatif, jadi tinggal 1500. Ini bisa mati ya teman-teman supaya nggak bingung. Itu sama dengan 2XY. Kenapa ini jadi positif? Karena ini pindah, 1500 nya pindah ke sebelah sini. Supaya teman-teman gak bingung, nyari XY nya kita balik aja ya. Ini kan sama aja nih, 2XY sama dengan 1500. Maka XY itu sama dengan 750. Karena tadi diketahui X kurang Y itu sama dengan 5, berarti ini kan bisa kita buat menjadi X itu adalah 5 ditambah Y. Nah, ini kita substitusi ke persamaan.
5 kebersamaan yang ini ya. Ini kan menjadi 5 ditambah Y dikali Y sama dengan 750. Maka ini menjadi Y kuadrat ditambah 5Y sama dengan 750. Oke, kita cari. Gini, kita buat bentuknya. Kurang 750 sama dengan 0. Kita cari perkalian yang dia hasilnya 750, namun jika dikurang dia hasilnya 5, yakni 30 dan 25 kan. Nah, dimana sini positif sini negatif, Y nya itu negatif 30 atau Y itu 25. Kita ambil yang positif, jadi kita ambil Y sama dengan 25. Oke, kita cari. Karena X kurang Y itu sama dengan 5 tadi, dan kita ambil Y nya sama dengan 25, berarti X dikurang 25 sama dengan 5, berarti X adalah 5 ditambah 25, atau X itu sama dengan 30. Yang ditanya jumlah kedua bilangan, berarti X ditambah Y adalah 30 ditambah 25, atau hasilnya adalah 55. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. Makasih banyak udah nonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk menjadi seorang ASN. Sampai jumpa di video selanjutnya di Jadi ASN.